Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kasus Enron Corporation. Sebelum memasuki kasus Enron Corporation, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izanur Ulnafiah, NIM 2019-12-016, mata kuliah Pengauditan 1, kelas 4A. 1. Profil Enron Corporation. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam industri pipa gas. Adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam telah menyebabkan Enron mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta US dollar dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Perkembangan pesat Enron telah menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 311% dari awal tahun 1990 sampai akhir tahun 1998. Pada tahun 1999, harga saham mengalami kenaikan sebesar 56% dan pada tahun 2000 sebesar 87%. Harga saham per lembar perusahaan adalah sebesar 83,13% US dollar. Dari hasil survei majalah Fortune tentang Most Admired Company, Enron dinobatkan sebagai the most innovative company di Amerika. 2. Profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran 5 juta US dollar untuk biaya audit dan 50 juta US dollar untuk biaya konsultasi. Hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Andersen sendiri, karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Sehingga, pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin prakteknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron, dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. 3. Skandal akuntansi Enron Corporation. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internord, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada McKinsey & Co. McKinsey pada saat itu menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling. Tahun 1989, Kenneth Lay mempekerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi risikonya. Enron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli minyak mereka dengan harga tetap dalam beberapa tahun dan kontrak pada pembeli dengan harga minyak yang sama, ditambah nilai keuntungan untuk Enron. Dengan menjadikan gas sebagai objek jual beli, Enron perlahan-lahan mulai bangkit. Selama perjalanan ini, Jeff Skilling diangkat sebagai COO Enron dan merekrut berbagai karyawan-karyawan yang unggul dalam future atau derivatif. Dalam perekrutan tersebut, Jeff Skilling merekrut Andrew Fastow tahun 1990. Andrew adalah seorang ahli keuangan untuk membantu dalam menjalankan bisnis. Mereka meminta izin pada Komisi Sekuritas dan Perdagangan US untuk menggunakan metode nilai pasar atas kontrak, sehingga yang dilaporkan adalah aset berdasarkan nilai pasar. Enron mengalami permasalahan pada awalnya.
Karena untuk memasuki banyak pasar perdagangan memerlukan sejumlah uang untuk membiayai infrastruktur, transportasi, gudang, dan pengiriman komoditas. Namun, jika Enron mengambil sejumlah hutang yang besar, kemungkinan akan membuat pembeli atau penjual menjadi ragu untuk bekerja sama. Tingginya hutang juga dapat mengakibatkan penurunan investasi dan memicu bank menarik dananya. Untuk mengatasi permasalahan, Enron mencoba mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Pada tahun 1999, Enron mendirikan 3 SPE, yaitu Shawco Investment LP, LGM Cayman LP, dan LGM2 CP Investment. Tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaannya berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar US dollar. Selanjutnya, Enron menempatkan sahamnya sebesar 62 juta US dollar ke dalam 3 SPE tersebut. Entitas untuk tujuan khusus ini kemudian mengajukan sejumlah besar hutang dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Uang yang dipinjam ini diakui sebagai pembelian nilai lebih kontrak dan dicatat sebagai uang pendapatan penjualan meskipun sebenarnya adalah hutang. Entitas ini juga mengambil alih sejumlah besar hutang Enron. Andrew Fastow juga nama fiktif seperti Shawco, Jedi, Talon, Condor, dan Raptor, dan yang lainnya dengan membayarkan miliaran dolar sebagai gaji dan pendapatan atas 3% kepemilikan entitas. Karena tidak dilaporkan, maka pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang. Mereka juga percaya bahwa Enron menghasilkan lagi yang baik serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya 80 US dollar per saham. Akuntan Enron berusaha menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus. Pada Juli 2001, harga saham jatuh ke nilai 47 US dollar per saham. Jeffrey Skilling secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadi. Sharon Watkins pada 22 Agustus secara pribadi menemui Kent Lay dan bagian hukum dan mengirimkan 6 halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut kecurangan akuntansi, the worst accounting fraud I had ever seen. Namun demikian, Lee dan pengacaranya hanya diam saja. Ia malah mengumumkan pada pekerja dan investor bahwa pertumbuhan Enron di masa mendatang baik dan menganjurkan pada investor untuk terus menanamkan saham di Enron. Lebih parahnya lagi, Kent Lay dan eksekutif lainnya menjual secara diam-diam saham mereka. Sharon Watkins juga mengontak temannya di Arthur Andersen untuk mendiskusikan permasalahannya kepada auditor. Namun, tidak dilakukan temannya itu. Pada 12 Oktober 2001, Enron mengumumkan mengambil alih hutang dan aset entitas khusus. Hal ini menurunkan 544 juta US dollar atas laba dan mengurangi nilai ekuitas pemegang saham dengan 1,2 miliar US dollar. Seminggu berikutnya, 22 Oktober, Komisi Sekuritas mengumumkan akan menginvestigasi entitas tujuan khusus Enron. Pada tanggal 8 November 2001, Enron mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangan sejak tahun 1997. Laporan ulang tersebut diperkirakan menurunkan ekuitas pemegang saham sebesar 2,1 miliar US dollar dan meningkatkan hutang sebesar 2,6 juta US dollar. Hutangnya tidak hanya sebesar 13 juta US dollar, tetapi bertambah hingga sebesar 38 juta US dollar. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh. Pelaku pasar modal kehilangan 32 miliar US dollar. Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar tampak menarik di mata investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Tak tanggung-tanggung, manajemen Enron telah menggelambungkan pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan telah menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar US dollar dengan teknik off balance sheet. 4. Keterlibatan KAP Arthur Andersen. Auditor Enron, KAP Arthur Andersen, kantor Houston, dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu, sehingga manipulasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Perlu diketahui, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan.
Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, mantan Chief Audit Eksekutif Enron semula adalah partner KAP Anderson yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Yang kedua, Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Anderson. Dan yang ketiga, sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Anderson. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik sebesar 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar US dollar, yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi 644 juta US dollar. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu, terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dengan jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron, sehingga terjadi penghambatan proses peradilan. 5. Akhir dari kasus Enron dan KAP Anderson. Secara garis besar, terdapat beberapa waktu yang krusial dalam akhir dari kasus Enron dan KAP Anderson. Yang pertama, pada 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum. Yang kedua, pada 14 Maret 2002, Amerika memvonis KAP Anderson bersalah. Yang ketiga, pada tanggal 8 April 2002, partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah. Yang keempat, pada tanggal 15 Juni 2002, KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Anderson oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Dan tidak lama setelah kasus ini, terjadi juga kasus serupa seperti Tyco, Global Crossing, WorldCom, Xerox Corp, dan lain-lain, yang mana semua kejadian tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa akuntan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Sekian pemaparan dari saya mengenai kasus Enron dan KAP Anderson. Terima kasih.